Hai semuanya, Assalamualaikum. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan anggota aku sendiri, Galuh Mimi Utami, dan 2 rekan kerja aku, Imelda Maharani Rizitoa dan Muhammad Fajri. Kami dari kelas akuntansi 2021 C2 Universitas Pelita Bangsa. Kami di sini akan membahas materi dari buku Praktikum Akuntansi Biaya Penerbit Salemba 4 bab 9 tentang biaya tenaga kerja. Langsung kita bahas yuk. Oke, langsung saja kita bahas kasusnya ya. 9.1 PT Gembita Jaya Toys. Diketahui informasi di sini produk-produk yang dihasilkan oleh PT Gembita Jaya Toys adalah Funny Toys, yaitu berbagai macam boneka. Contohnya boneka Bir, Po, Mickey, Duck, Dora, dan Monkey. Perusahaan menetapkan kebijakan pengajian dengan menetapkan program insentif dengan menetapkan standar unit yang dicapai oleh setiap karyawan produksi sebanyak 455 unit dan upah yang dijamin sebesar 318.500 per minggu. Apabila seorang karyawan menghasilkan produk melebihi standar yang ditetapkan, maka akan mendapatkan insentif sebesar 150 per unit. Ini data sebagian karyawan yang di departemen produksi. Ada Oktaviani Prapti 452 unit, Nur Laila Sari 457 unit, Rianti Putri 455 unit, Puji Astuti 460 unit, Emilia Sundari 459 unit, Kartika Asih 451 unit, Diana Manalo 450 unit, Budianti 458 unit, Septiana Chandra 456 unit, dan Yuli Susilawati 455 unit. Nah, berdasarkan informasi di atas, diminta untuk 1. Menghitung pendapatan dari masing-masing karyawan di departemen produksi selama 1 minggu, dan 2. Membuat jurnal untuk mencatat pembebanan biaya tenaga kerja langsung apabila upah insentif dibebankan ke dalam biaya overhead pabrik aktual pada tempat yang telah disediakan. Itu sama ya, sebesar 318.500. Itu berlaku untuk si Oktaviani sampai dengan Yuli. Nah, untuk jumlah unit yang dihasilkan, Oktaviani 452, Nurlela 457, Rianti 455, Puji 460, si Emilia 459, Kartika 451, Diana 450, Budianti sebesar 458, Septiana 456, dan Yuli sebesar 455 ya unit yang dihasilkan. Untuk jumlah unit standar dari PT Gembita sendiri itu sebesar 455 ya. Itu berlaku untuk karyawan dari Oktaviani sampai dengan Yuli. Nah, untuk kelebihan unit produksi sendiri itu didapat dari jumlah unit yang dihasilkan dikurang jumlah unit standar. Nah,
sama juga untuk si Nurlela ya. Jumlah unit yang dihasilkan dikurang sama jumlah unit standar. Ini kita tinggal tarik aja ke bawah ya. Nah, udah tuh. Untuk upah insentif itu seperti yang ditulis di dalam soal sebesar 150 per unit ya. Jadi untuk yang positif aja ya ini ya, yang minus atau yang nol kita nggak perlu kali sama 150 ya. Cukup yang positif aja ya, yang kelebihannya. Jadi dikali ya, jumlah kelebihan ini dikali sama 150. Nah, begitupun sama si Puji ya. 5 dikali 150. Budianti juga nih mengalami kelebihan ya. Jadi 3 dikali 150. Dan Septiana ya, 1 dikali 150. Oke, udah ya. Ini untuk upah insentifnya. Sebelumnya kita jumlahin terlebih dahulu ya. Untuk upah yang dijamin. Ya, itu sebesar 3.185.000. Upah insentif kita jumlahin. Nah, kayaknya kurang nih. Oh ya, si Emilia ya, si Emilia nih 4 dikali 150. Nah, hasilnya 2.250. Ntar kita rubah ke IDR ya. Kita rubah ke IDR biar sama semuanya nih. Untuk upah insentif sendiri itu kelebihan dikali sama upah insentif itu sendiri ya, sebesar 150 ya. Nah, udah nih IDR ya. Untuk pendapatan karyawan sendiri itu didapat dari upah yang dijamin ditambah upah insentif ya. Pendapatan karyawan itu didapat dari upah yang dijamin 318.500 ini kita tambah nih ya. Nah, sama upah insentif. Nah, hasilnya tetap ya, soalnya dia nggak dikali 150 ya. Begitupun sama Nurlela 318.500 dikali ditambah 300. Nah, begitupun sampai di Yuli. Nah, untuk totalnya sendiri itu kita tinggal tarik ke bawah. Nah, terus di sum. Salah. Kayaknya kelebihan nih Mbak. Nah, jadi total pendapatan karyawan dari Oktaviani sampai si Yuli itu sebesar 3.187.250 ya. Kita next. Yang nomor 2 disuruh membuat jurnal ya. Buat jurnal untuk mencatat pembebanan biaya tenaga kerja langsung
apabila upah insentif dibebankan ke dalam biaya BOP pabrik aktual. Jurnalnya yaitu PDP pada PT KL itu sebesar 3.185.000 dan BOP aktualnya sebesar 2.250. Bentar, saya perbaiki terlebih dahulu nih ya, biar nggak salah. Pada biaya gaji dan upah sebesar 3.187.250 ya. Itu dia penjelasannya ya guys. Untuk PT Gempita Jaya Toys. Ini kita besarin dulu nih. Nah, itu dia ya penjelasannya ya. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf bila ada salah kata ya. Kalau masih mau ditanyakan boleh silakan komen aja di kolom komentar guys. Nah, kira-kira seperti itulah cara pengerjaan soal 9.1. Gimana nih teman-teman, udah pada paham dong? Tapi kalau ada yang belum paham, boleh ditanyain di kolom komen ya. Kritik dan sarannya juga kita butuhin banget loh, supaya nanti kalau kita bikin video pembelajaran lagi dapat lebih mudah dipahami dan dimengerti. Sebelum ditutup video ini, aku mau kasih pantun dulu nih.